Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Alamsyah selaku dosen pengampu ilmu pengantar statistik, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita di sini dapat berkumpul walaupun secara virtual. Izinkanlah kami selaku kelompok 4 untuk memaparkan presentasi tugas kelompok guna bahan pelengkap ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Helena Marcella yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, berikut anggota kelompok 4 lainnya, yaitu ada Saudari Nabila Salsabila, Saudara Krama Yuda, Saudari Dwi Novianti, serta yang terakhir ada Saudari Fitria Amanda. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah variabel, fungsi Erbain, serta fungsi sort. Baik, langsung saja ke sesi pemaparan. Untuk materi pertama, yaitu materi Erbain, akan dipaparkan oleh Saudari Dwi Novianti. Untuk Saudari Dwi Novianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembentukan matriks partisi C-bind dan R-bind. Fungsi bind dalam C-bind dan R-bind mempunyai arti mengikat atau menyatukan. Lengkapnya, C-bind berarti membentuk matriks dengan menyatukan atau mengikat matriks-matriks secara baris atau horizontal atau terhadap kolom vertikal, dan R-bind menyatukan atau mengikat matriks-matriks secara kolom atau terhadap baris. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. Sintaknya X sama dengan C-bind dalam kurung X1, X2, X3, dan lain-lain, di mana argumen-argumennya dalam bentuk vektor atau matriks yang kolomnya berukuran sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dwi Novianti. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fitri Amanda. Untuk Saudari Fitri Amanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Sama halnya dalam penulisan R-bind, argumen-argumennya dalam bentuk vektor atau matriks yang barisnya berukuran sama. Misal, X1 dan X2 mempunyai baris dengan jumlah yang sama. Untuk mengkombinasikannya terhadap kolom ke dalam sama dengan C-bind dalam kurung 1, X1, dan X2. Hasil C-bind dan R-bind adalah matriks. Oleh karena itu, memperlakukan vektor X sebagai matriks baris atau matriks kolom. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fitri Amanda. Untuk materi selanjutnya, yaitu fungsi sort, akan dibacakan oleh Saudari Nabila. Untuk Saudari Nabila, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Fungsi sort X akan menghasilkan sebuah vektor yang berukuran sama dengan vektor X, di mana elemennya sudah terurut dengan urutan menaik. Selain itu, terdapat fasilitas pengurutan lain yang fleksibel. Lihat fungsi order atau sort.list yang menghasilkan suatu permutasi dalam pengurutan. Contoh penulisan, sort X 1.3, 7.2, 8.3, 11.0, 16.2, order X 4, 3, 5, 1, 2, sort.list X 4, 3, 5, 1, 2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Untuk pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sebagai catatan dari fungsi sort. Catatan, fungsi max dan min memiliki nilai terbesar dan terkecil dari input argumen. Fungsi paralel maksimum atau Pmax dan paralel minimum atau Pmin menghasilkan sebuah vektor atau yang panjangnya sama dengan vektor yang terpanjang dari input argumen, di mana elemennya merupakan nilai terbesar ataupun terkecil di antara nilai elemen pada posisi yang sama dari vektor-vektor input argumen yang dibandingkan. Baik, selanjutnya adalah sesi praktek dari materi yang telah kami paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Krama Yuda. Baiklah, saya akan mempraktekkan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama, fungsi variabel. Kita bisa membuat variabel Y dan X. Y dan X sama dengan 7 tambah 5, variabel X-nya 7 tambah 2 kali 10 akar 2. Selanjutnya kita bisa jalankan sintak tersebut.
Maka variabel Y dan X sudah masuk ke dalam RStudio-nya. Bisa kita lihat di samping kanan di kolom environment. Untuk melihat hasil dari variabel Y dan X, kita bisa menggunakan sintak Y, sintak print Y, atau sintak print X. Bisa kita jalani secara bersamaan. Maka terlihat hasil dari sintak Y yaitu 12 dan sintak X yang hasilnya 207. Selanjutnya, saya akan membuat variabel huruf yang berisi nilai. 1, A sama dengan 61, B sama dengan 64, C sama dengan 63, D sama dengan 65, E sama dengan 67. Bisa kita langsung jalankan. Maka variabel huruf sudah masuk ke dalam RStudio-nya. Untuk memastikan lagi, kita bisa menggunakan sintak print. Bisa kita lihat bahwasannya sintak variabel A berisikan 61, variabel B berisikan 64, variabel C berisikan 63, variabel D berisikan 65, dan variabel E berisikan 67. Setelah kita membuat variabel huruf yang berisi angka, kita bisa melakukan operasi aritmatika dengan variabel tersebut. Operasi pertama bisa kita gunakan yaitu operasi perkalian. Sintaknya A bintang 10 atau sama dengan A dikali 10. Bisa kita jalankan. Yang hasilnya 610. Operasi kedua yaitu penjumlahan. B ditambah C. Yang hasilnya 127. Operasi ketiga pengulangan, C dikurang 2, yang hasilnya 61, dan operasi terakhir yaitu operasi pembagian, D garis miring 4, yang artinya D dibagi 4. Kita jalankan, dan hasilnya 16,25. Selanjutnya kita bisa membuat variabel berat badan berbentuk vektor yang berisi nilai variabel A, B, C, D, dan E. Sintaknya berat badan sama dengan C buka kurung A, B, C, D, E. Kita jalankan sintak tersebut. Maka sintak tersebut sudah masuk ke dalam RStudio. Untuk melihat isi dari variabel berat badan, kita bisa menggunakan sintak print sama print buka kurung berat badan. Bisa kita lihat isi dari variabel berat badan yaitu 61, 64, 63, 65, 67. Melihat isi variabel berat badan. Melihat skor keempat dari variabel berat badan bisa menggunakan sintak berat badan buka kurung 4 tutup kurung. Kita jalankan. Maka yang terlihat cuman berat badan yang keempat yaitu D, yaitu yang berisikan 65. Untuk melihat semua variabel berat badan 1 sampai dengan 5 bisa menggunakan sintak ini. Maka terlihat variabel berat badan yang 1 sampai dengan 5. 61, 64, 63, 65, 67. Oke, selanjutnya kita bisa membuat variabel tinggi badan yang berskor 1 NA atau not available.
Sintaknya adalah tinggi badan sama dengan C 145, 150, 155, 160, 165, 170, NA. Bisa kita jalankan. Maka variabel tinggi badan sudah masuk ke dalam RStudionya. Untuk memastikan lagi, kita bisa menggunakan sintak print tinggi badan. Bisa kita lihat variabel tinggi badan yang berisikan 145, 150, 155, 160, 165, dan 170, dan NA. Baiklah, saya akan melanjutkan fungsi kedua, yaitu fungsi sort. Fungsi yang menyortir atau mengurutkan data di variabel. Pertama-tama kita harus membuat data usia responden yang mengandung nilai NA atau not a variable dan disimpan ke dalam variabel umur yang bernama usia. Pertama, kita membuat usia sama dengan C buka kurung 30, 33, 27, 29, 25, 40, 47, 17, 20, 22, 23, dan 25. Lalu kita jalankan sintak ini. Maka sintak variabel usia sudah masuk dengan usia-usia yang sudah kita tulis tadi. Untuk memastikan kita bisa menggunakan sintak print. Nah, bisa kita lihat isi dari variabel usia yang telah kita tulis tadi ada 30, 33, 27, 29, 25, 40, 47, 17, 20, 22, 23, 25. Selanjutnya kita bisa membuat variabel berbentuk vektor bernama usia yang berisikan usia responden tanpa NA, yaitu usia C buka kurung 35, 34, 33, 32, 40, 12, 12, 18, dan 20. Ini variabel yang tanpa NA. Bisa kita jalankan. Maka sudah masuk variabel usia yang tanpa mengandung nilai NA. Lalu untuk melihat bahwasannya sudah masuk, bisa kita menggunakan sintak print lagi. Di sini kita bisa lihat sintak print usia yang tidak ada unsur NA-nya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan fungsi sort, yaitu sort buka kurung usia, decreasing sama dengan false buka kurung. Kita jalankan. Maka variabel usia akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar jika menggunakan decreasing false. Selanjutnya kita bisa menggunakan decreasing true, yaitu dengan sintak sort buka kurung usia, decreasing sama dengan true. Maka kita jalankan fungsinya. Maka dia akan mengurutkan variabel yang terbesar hingga terkecil. Bisa kita lihat dari sini 47, 40, 33, 30, 29, 27, 25, 25, 23, 22, 20, 17. Baiklah, fungsi terakhir yaitu fungsi C, Cbin, dan Lbin. Sebelum kita menggunakan fungsi ini, kita harus membuat data atau sebuah data yang berisikan dua variabel,
yaitu tinggi badan 1 sama dengan C yang berisikan 145, 150, 155, 160, 165, 170, 190. Lalu kita jalankan untuk kita masukkan ke RStudionya. Nah, untuk memastikan lagi kita bisa menggunakan syntax print. Untuk bahwasannya kalau di variabel tinggi badan 1 terdapat beberapa variabel-variabel. Selanjutnya variabel kedua yaitu berat badan 1 sama dengan C buka kurung 44 45 60 66 70 75 80. Selanjutnya kita jalankan sintaks tersebut. Sudah masuk ke dalam environment. Selanjutnya untuk memastikan lagi kita bisa menggunakan print. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di variabel berat badan terdapat variabel-variabel yaitu 44, 45, 60, 66, 70, 75, 80. Selanjutnya kita menggunakan fungsi C. Contoh data untuk menggunakan fungsi C yaitu menggabungkan dua data, yaitu dengan cara data titik fisik yang kita namakan, lalu sama dengan C buka kurung berat badan 1, tinggi badan 1. Lalu kita jalankan. Selanjutnya kita cetak, maka data tersebut sudah menjadi satu kesatuan. Selanjutnya menggabungkan data dengan fungsi cbin yaitu menjadikan dua data tersebut menjadi sebuah kolom, yaitu dengan sintaks data titik fisik 2 sama dengan cbin buka kurung tinggi badan 1, berat badan 1. Jalankan. Selanjutnya untuk melihat hasil dari fungsi cbin kita bisa menggunakan sintaks print data titik fisik 2. Oke. Seperti kita lihat fungsi cbin yaitu menjadikan tinggi badan dan berat badan menjadi kolom. Bisa kita lihat dari sini, dari konsol. Selanjutnya kita menggunakan fungsi lbin yaitu menggabungkan data dengan fungsi lbin yaitu menjadikan dua data tersebut menjadi baris dengan sintaks data titik fisik 3 sama dengan lbin buka kurung tinggi badan 1, berat badan 1 tutup kurung. Maka lalu kita jalankan sintaks tersebut, maka sudah berjalan fungsi lbin-nya. Tetapi untuk melihat fungsi tersebut kita harus menggunakan sintaks print. Lalu kita jalankan, maka sudah terlihat dari sini, dari konsol, bisa kita lihat bahwasannya data fisik 3 menunjukkan tinggi badan dan berat badan menjadi sebuah baris. Pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai dibacakan serta dipraktekkan. Kami harap semua materi yang dipaparkan maupun dipraktekkan dapat memenuhi syarat dari ujian tengah semester. Saya Helena Marcella, selaku moderator izin undur diri dan maaf jika ada salah gelar maupun kata. Terima kasih semuanya atas partisipasi serta waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati.